Halo Literate People, ketemu lagi di ITB Press Show barengan saya Wengki Wiradi. Kali ini saya akan membawakan ITB Press Show episode ke sekian lah. Buat yang baru pertama kali nonton ITB Press Show, jadi ITB Press Show ini merupakan platform yang dibikin sama ITB Press sebagai sarana ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa narasumber yang punya keahlian atau disiplin ilmu spesifik yang mungkin nanti ilmunya bisa berguna atau mungkin nanti narasumbernya bisa ngasih tips and trick untuk literate people di rumah. Kali ini terasa spesial karena ITB Press Show kedatangan seorang drummer yang merupakan personil dari banyak band nih, nggak cuma satu band aja nih dia main drumnya gitu. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita undang Kang Obo. Halo, Apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Sehat. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat. Cuman agak ini aja nih, agak nervous soalnya baru pertama kali nih jadi host. Serius ah? Kan biasanya juga jadi host. Biasanya kan berdua. Sekarang sendiri jadi agak-agak Oh, hostnya berdua biasanya. sama ini sama bos. Sama bos ya. Bos Alga. Sama bos Sama Alga. bos Alga. Kang Obo, sekarang kegiatan apa aja nih? Lagi sibuk apa? Alhamdulillah, ngajar masih, terus manggung-manggung, recording, terus sama ngasuh anak. Gitu aja. Pang Isdet. Bang Isdet. Pang Isdet. Ya, sekarang alhamdulillah setelah kemarin kan beberapa tahun ke belakang tuh pandemi ya, tahu sendiri kan. Terus alhamdulillahnya sekarang tuh semua acara dihajar habis-habisan sama IO, terus juga sama ya instansi-instansi yang masih mengendap dananya diledakan sekarang ya. Tapi ngomong-ngomong kemarin libur lama nih waktu pandemi, terus sekarang manggung-manggung terus, malah sekarang kayak di rapel ya. Jadi ya betul. Sekarang bandnya banyak nih Kang Obo nih. Alhamdulillah. Ada tergabung di band apa aja nih Kang Obo? Coba jadi ceritain. sebenarnya gini, kalau di band tuh identitasnya cuma dua, Weng. Si Sendal Jepit sama Bandung Ini Kami Orkestra. Oke. Cuman ya kadang-kadang anak-anak tuh suka dadakan kalau misalkan nggak ada drummer, pasti kontaknya ke si Obo weh. Drummer panggilan ya? Nah, jadi drummer jablay istilahnya. Kayak kemarin terakhir tuh sama For Revenge, Obo di beberapa titik lah gitu. Itu juga dadakan karena drummernya lagi cedera. Ya Obo langsung. Itu kenapa kepikiran Kang Obo tuh karena skillnya keren apa karena banyak waktu luang? Enggak, sebenarnya gini, dari awal tuh memang pas 10 tahun apa 12 tahun ke belakang tuh Obo bandnya banyak, Weng. Oke. Jadi memang waktu pada saat kecil tuh pengen jadi drummer, iya istilahnya pengen jadi musisi profesional lah. Oke. Jadi Obo tuh mencoba, karena Obo juga kan les, cuman kan di les tuh nggak spesifik belajar genre ini, genre itu. Nah Obo berusaha bikin band yang Obo nggak ada genrenya nih. Nah waktu pas 12 tahun ke belakang tuh Obo punya 7 band dengan genre yang berbeda-beda. Nah dari situ memang Obo harus nyempetin waktu gimana caranya supaya bisa, dan dari situ juga Obo pengen nge-explore musik lah istilahnya. Metalnya ada, world musiknya ada, terus tradisinya ada, semuanya ada lah. Nah dari makin kesini udah dapet basicnya, dikerucutkan. Nah, ya alhamdulillah akhirnya yang sampai sekarang ini. Ya. Tapi kalau saya ikutin Kang Obo dari awal gitu ya, Kang Obo tuh kan identik sebagai drummer punk gitu ya. Yes. Dari mulai band yang itu tuh saya favorit saya Arabian Peanut sampai Sendal Jepit gitu ya. Jadi kayak identik banget gitu dengan kalau ngomongin Obo Bolok itu ya drummer punk gitu. Nah, dengan image yang nempel kayak gitu gimana nih menurut Kang Obo? Nggak jadi masalah sih. Memang waktu pada saat di sekolah dasar, referensi pertama dan yang musik yang didengar tuh MXPX dan Not Available, dua itu. Jadi ya susah dihilangin, walaupun misalkan Obo mainin metal, tetap aja yang pertama didengar tuh nggak bisa hilang gitu. Ya ditambah lagi band Obo kan Sendal Jepit ya punk, terus Arabian Peanut ya ada yang bilang popang juga. Nggak jauh-jauh dari situ lah. Gitu. Tapi itu perlu ini nggak sih, perlu nge-branding diri Kang Obo sendiri gitu, kalau misalnya Kang Obo tuh ya gue tuh bisa bawain apa aja gitu sampai orang percaya, oh si Obo main metal bisa, main ska bisa, main punk bisa. Itu ada
kayak gimana sih cara Kang Ya, Obo harus. nge-branding Nah, diri sendirinya gitu? Nah, itu caranya itu yang 12 tahun ke belakang itu. Yang Obo punya 7 band itu semuanya udah mengeluarkan album dengan genre yang berbeda-beda. Orang tahu si Obo mah bunglon bisa multi genre gitu. Ya. Tapi juga yang jelas harus tetap tanggung jawab. Seenggaknya kan kayak misalkan Obo tahu musik jazz tapi nggak ngedalamin banget gitu. Tapi seenggaknya tahu basic gitu. Walaupun misalkan nggak pernah maininnya, tapi seenggaknya tahu. Terus kayak misalkan death metal yang benar-benar jauh banget gitu ya, atau misalkan dangdut atau apa. Ya yang namanya ditambahkan Obo juga ngajar. Ya murid-murid banyak permintaan yang berbeda-beda gitu ya, jenis musiknya pengen apa ya. Obo juga akhirnya mau nggak mau harus mempelajari semua musik, semua genre gitu. Nah itu cara belajarnya gimana sih? Ada semacam kayak gini nggak sih? Misalnya Kang Obo udah kelamaan nih mainin punk gitu, terus tiba-tiba harus mainin jazz, harus mainin ska gitu. Ada semacam penyesuaian lagi nggak sih? Atau Jelas gimana? ada. Kalau misalkan kita biasa mainin musik rock lah ya dengan full power, terus ketika kita mainin jazz yang benar-benar lembut, itu ada yang hilang. Pasti ada yang hilang touch-nya gitu. Cuman ya mau nggak mau kalau kita kerja karena Obo udah dari awal tuh pengen survive di dunia musik. Gitu. Jadi tanggung jawabnya ya latihan. Misalkan kalau kita mainin musik, ya intinya latihan musik apapun aja di rumah sih. Mainin musik jazz, mainin musik metal, ya tentunya semuanya harus bisa disesuaikan. Tapi dengan waktu yang nggak singkat, karena yang namanya groove sama feel tuh nggak bisa cepat. Nah itu ngelatihnya gimana sih? Kalau misalnya secara teknikal mungkin banyak orang bisa mainin tempo cepat lah atau apalah gitu. Tapi kan yang bisa dapetin tune-nya, bisa dapetin groove-nya itu kan mungkin nggak semua drummer bisa gitu. Mungkin ada tips dari Kang Obo? Kalau Obo tuh dari liriknya dulu. Isi lirik, dari isi lirik terus tentang apa. Nah, dari situ kita bisa diekspresikan lewat. Jadi kita merasakan dulu si lagu itu sebenarnya nyeritain apa gitu ya. Betul, kayak misalkan kita bawain lagu Serana, misalkan lagunya For Revenge. Gak mungkin kan kita senyum gitu kan. Itu kan dari isi liriknya sedih, patah hati. Begitupun dengan musik punk yang tentang perlawanan gitu. Kita harus dari mimik, dari gerakan. Jadi nggak mungkin ya bawain lagu punk tapi cengar-cengir ya? Nah, nggak mungkin juga gitu. Kayak gitu lah. Dari lirik kalau Obo caranya. Berarti benar ya yang orang bilang kalau misalnya musik tuh ya perasaan yang bisa didengarkan gitu. Jadi bukan sesuatu yang berhubungan sama musik tuh pasti akan melibatkan perasaan gitu. Betul. Termasuk ketika kita berada di balik perangkat drum gitu ya. Jadi ya itu mungkin literate people tipsnya dari Kang Obo. Jadi harus dirasakan dulu ya Kang Obo ya. Betul. Drum tuh gitu. di belakang tapi tanggung jawabnya paling depan mungkin. Iya betul. Karena ngatur tempo, ngatur apa. Semua tuh kalau instrumen tuh kalau misalkan ada yang naik turun tempo, ada yang salah pasti ngeliatnya. Langsung kerasa gitu ya. Nah, itu. Langsung kerasa lah. Nah, itu latihannya gimana sih Kang kalau misalnya tempo gitu ya? Kan mungkin kita bisa pakai ear monitor atau pakai metronom gitu ya. Nah, kalau misalnya sewaktu-waktu alat itu rusak gitu. Sequencer klik ya. Nah, itunya caranya biar nggak out of tempo gitu. Gimana sih Kang? Ya itu, gimana ya? Berarti kalau misalkan kita manggung kan biasanya sekarang lagi musim tuh pada pakai sequencer tuh. Pakai kliknya juga. Kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah error, kalau misalkan kontrolnya di kita ya dimatiin daripada ngaco kan ke depannya gitu. Tapi kitanya juga kalau misalkan udah terbiasa bisa menjaga tempo untuk teman-teman yang di depan gitu. Cuman ya kalau misalkan mati itu wah gawat juga. Banyak kan pernah lihat Obo di TikTok yang kayak gitu tuh. Mati sequencer di tengah-tengah, si krunya yang ngasih ini. Oh, yang ngasih metronomnya. Di kakinya gini-gini ya, banyak kejadian kayak gitu. Tapi untuk ngelatih kepekaan gitu kan, kepekaan biar kita lebih peka terhadap metronom apa segala macam, itu ada latihan khusus nggak atau kayak gimana? Latihan yang biasanya kalau misalkan Obo tuh sampai sekarang tuh Obo masih
tiap hari latihan terus terang. Minimal tuh 1 jam tiap hari. Nah, dari tempo 70 BPM. Dari 70 BPM, jadi kan kalau drum tuh punya istilahnya punya pedomannya. Namanya tuh apa? Rudiment. Si rudiment itu tuh kitabnya Al-Qur'an lah. Jadi kayak kitabnya Al-Qur'an. Kitabnya drummer lah. Kitabnya drummer ya ada single stroke, double stroke, triplet dan sebagainya, ada 30 lebihan. Nah, dari situ kita harus terus mempelajari dari tempo 70 BPM, udah 5 menit naik ke 80, 90 dan seterusnya. Itu untuk melatih ini ya, jadi apa ya, konstan gitu ya dari terus, main drumnya. Kelenturan juga, karena kan ada juga drummer yang enak didengar tapi nggak enak dilihat. Iya benar. Itu mungkin lebih ke muka kali ya. Dari gerakan. Dari gerakan. Jadi body language. Kayak kaku gitu ya? Iya, tapi enak didengarnya gitu. Biasanya orang-orang season player yang pengiring solo itu kan dia biasanya nggak perlu itu, yang penting main enak aja. Cuman kan kalau Obo mah pengen dua-duanya gitu, enak dilihat tapi enak didengar juga. Gitu. Iya. Gitu. Betul. Nah, kalau ngomongin enak dilihat gitu ya, kan banyak tuh drummer yang bikin, mungkin entah sadar atau enggak gitu ya, mereka ngebikin personal branding sendiri, kayak misalnya Travis Barker misalnya, atau misalnya Dave Grohl. Itu kan secara, meskipun entah itu penampilan atau si tune-nya gitu ya, udah kegambar gitu. Oh, kalau misalnya gayanya kayak gini, kalau misalnya banyak single stroke, oh itu mah Travis banget. Atau misalnya kayak Dave Grohl dengan powernya yang kuat apa segala macam gitu. Nah, Kang Obo sendiri kepikiran sampai sana nggak sih? Pokoknya Obo mah tune color-nya kayak gini atau gayanya kayak gini, itu wajib kayak gitu juga nggak? Wajib banget. Jadi drummer tuh karakter tuh penting ya. Karakter, terus kayak misalkan namanya tuh, dibanding karakter tuh lebih penting daripada, ya skill juga memang penting, tapi karakter memang lebih penting gitu. Kayak siapa tadi yang disebutin, kayak Travis, Dave Grohl, Mike Portnoy. Nah itu dia punya signature beat sendiri gitu bikin. Nah Obo juga bukan kepikiran lagi, itu bener-bener dipikirin gitu. Kalau misalkan bikin karya di sebuah musik tuh, kayak contohnya kita dengerin lagunya Pas Band yang Impresi aja. Itu kan udah duk-tak, itu kan udah signature beat gitu. Terus Pas Band yang Kesepian Kita gitu kan, model-model kayak itu. Begitu juga dengan instrumen lain kayak lagunya Nirvana yang depannya gitar dulu gitu. Atau misalkan kayak Guns N' Roses yang mainin melodinya di depan dulu ya. Itu signature beat benar-benar dipikirin karena itu benar-benar menggambarkan si karakter si drummer itu sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan Kang Obo tadi bilang ada 2 band nih yang lagi digeluti lah ya. Ada Senda Jepit yang kental banget unsur, ya kalau kata zaman angkatan saya melodic punk lah ya. Melodic punk, Senda Jepit, terus ada Bio yang ska banget gitu. Itu apakah dengan 2 genre berbeda karakternya masih sama atau bisa dibedain atau gimana? Beda. Atau gimana? Itu kan Jamaican Sound ya. Untung sebelumnya ya tadi ngomongin ke belakang tuh Obo dulu untungnya pernah ngedramin band ska juga, si Noin Bullet itu. Oh, Noin Bullet. Ya. Cukup begitu ya, lumayan lama lah gitu kan. Pas begitu ditawarin, kebetulan lagi kosong, drummernya lagi nggak ada. Ya Obo begitu mainin, ya udah nggak ini lagi gitu, nggak mikirin lagi gitu, cuman nginget-nginget doang gitu, kayak beat Rocksteady, beat beat two tone gitu kan, kayak gitu, cuman dilatih bentar aja karena udah langsung ngeblend. Cuman ada kesamaan juga karena memang third wave ya. Third wave tuh kayak lagu-lagunya Kemuri, terus Real Big Fish, si ska era ketiga itu nggak identik dengan upstroke kan. Jadi distorsi dengan brass section juga udah bisa disebut ska kan. Jadi begitu mainin di SJ dengan di si Bio, begitu juga di si Bio ada ketukan yang kayak SJ cuma nambah brass section doang. Bedanya itu. Jadi ya nggak susah lah. Jadi nggak terlalu jomplang lah sebenarnya. Ya, ketika udah ngebaur gitu ya, ska juga kadang kan ada istilah skapang juga. Iya betul banget. Oke. Nah sekarang kita ngomongin band nih Kang. Kalau si Senda Jepit sendiri lagi sibuk apa nih? Atau si Bio ini lagi sibuk apa gitu? Wah kalau si SJ lah ya, si SJ mah lagi sibuk masing-masing. Karena memang
ya generasinya juga sama Obu beda jauh lah ya. Beda jauh ya. Mungkin mereka spiritnya memang masih ada. Masih ada spiritnya. Mungkin waktu yang susah mungkin. Nah, kalau bisa, sedangkan kalau Obo kan memang dunianya udah di sini, nggak kemana-mana lagi gitu. Jadi ya sama si SJ mah ya udah daripada nunggu di sini gitu kan, nggak ada teman. Ya udah sama si Bio kebetulan lagi memang agendanya lumayan nih kalau sama si Bio mah. Ya si SJ mah bukan berarti ditinggalkan begitu aja. Memang ada timeline juga. Cuman yang sekarang lagi ada timeline terdekat tuh sama si Bio ini. Oke. Kan, kemarin itu. Ada agenda apa nih Kang sama Bio? Kemarin tuh recording, rencana tuh bikin EP. Kemarin baru beres take drum 6 lagu. 6 lagu baru beres ya. Terus manggung-manggung kemarin, terus manggung-manggung di bulan-bulan ini ada 5 panggung lah. Oke. Di Mei sampai pertengahan Juni itu ada 5 panggung. Terus sambil ngumpulin tinggal beberapa kalau bass tuh udah, gitar udah, tinggal beberapa ini lagi instrumen lagi kayak brass section, terus vokal dan sebagainya itu tinggal di tag lagi baru dirilis gitu. Oke. Berarti intinya kalau misalnya Sendal Jepit itu karena mungkin tidak semuanya berprofesi full di musik kali ya. Jadi mungkin ada kesibukan lain yang mungkin musiknya agak kehelah lah menurutnya. Kalau kata orang Sundanya jadi agak inilah, tapi mereka tetap ini kan, tetap masih bermusik apa segala macam. Masih karena kerjaannya sebenarnya di musik juga, di label. Oke. Kerjanya di label kayak Kak Randy kan itu di label juga. Terus anak teman-teman yang lain juga nggak ada yang kantoran lah gitu. Oke. Mungkin ya itu masalah waktu aja sih sebenarnya. Di grup juga masih suka ngobrol, masih ramai. Oke. Tapi ini jadi menarik Kang ketika ngobrolin soal profesi 100% di musik atau enggak gitu ya. Ya. Nah, Kang Obo sendiri kan bisa dibilang ya 100% lah di musiknya. Walaupun mungkin ada bisnis lain gitu ya, kayak misalnya jualan atau apa, tapi kan mungkin itu nggak jadi main jobnya mungkin ya. Nah, mungkin bisa ngasih tips nggak sih buat literate people di rumah, gimana sih caranya biar kita bisa bertahan berprofesi sebagai musisi gitu, cara bertahan biar musik bisa menghidupi kita lah gitu. Mungkin ada tips. Nah, jadi ketika kita memilih sesuatu, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih. Gitu. Oke. Nah, ketika Obo memilih musik untuk menjadi penghidupan gitu ya, profesional, ya kita harus pintar-pintar dan kita harus survive gimana caranya bisa terus bertahan di sini gitu. Salah satu contohnya kayak misalkan karena di Indonesia tuh beda sama kayak di luar, sangat beda jauh gitu. Jadi itu mah harus pintar-pintar kita gimana caranya agar tetap eksis, terus kejaga juga cara mainnya. Nah itu dari kitanya harus yang tadi mau nggak mau, kalau misalkan yang udah Obo jalanin sih, kalau misalkan band di satu band itu kita nggak bisa sebenarnya. Kalau misalkan di band tuh, makanya kalau di Indonesia mungkin kita juga nggak ngelihat teman-teman yang satu band juga yang kayak yang major label gitu, kayak band-band itu juga tidak bisa dipungkiri lah, itu juga oke lah. Cuman kalau di independen tuh kita harus pintar-pintar, Weng. Kayak misalkan Obo di ini nih di A, nah, ada tawaran B, C, D, E itu jangan terlalu idealis, tetap ada. Jangan bauan lah gitu. Jangan bauan, karena kalau misalkan gitu, ya kita nggak bisa survive. Oke. Walaupun misalkan Obo memang nggak pernah weddingan, menolak itu. Gitu. Cuman kalau misalkan walaupun tidak salah juga ya. Ya, walaupun mungkin tidak untuk salah musisi juga. Ya, betul, walaupun tidak salah juga. Banyak juga. Pilihan aja. Ya. Terus kayak diulik aja, kayak misalkan buka sekolah drum, kayak bukan buka sekolah drum sama Oki, sama teman-teman lah gitu. Terus ya nggak jauh-jauh lah dari situ diulik gitu. Misalkan akhirnya kan lama-kelamaan alhamdulillahnya dapat banyak endorsean juga gitu dari alat yang Obo mainin gitu. Jadi mungkin literate people yang bisa kita petik dari sini,
untuk bisa survive di musik mungkin banyak celah ya Kang Obo ya? Ya, sebenarnya banyak. Mungkin apakah itu jadi pengajar, mungkin atau jadi pemain bandnya, atau mungkin ngurus label, Ya, atau mungkin ngurus merchandise Ya, musik ya, gitu kan, betul. itu juga masih di satu ekosistem Ya, musik gitu ya. Jadi betul. sebenarnya banyak lah yang bisa dijajal gitu, diulik gitu. Musik diulik bisa. Kalau misalnya mungkin literate people di rumah tidak terlalu jago main musik gitu ya, tapi jago bisnis. Nah, Ya. mungkin bisa mengelola label, mungkin Mengelola band. jadi manajer Iya, atau betul. jadi apa gitu ya. Mungkin banyak lah gitu ya. Benar banget. Menarik. Karena banyak kejadian gini di teman-teman gitu ya. Skillnya jago pisan. Tapi dia di situ gitu. Jadinya apa ya? Uring-uringan sendiri gitu. Jadi, ya kumaha. Ya mau nggak mau kita mah harus, apalagi zaman sekarang kan yang muda-muda jago-jago pada jago gitu main. Kita nggak bisa ngelawan itu gitu. Emang nggak mau, jangan terlalu idealis lah gitu. Ya. Kayak gitu. Oke. Kayak saya aja, saya kan dulu sekolah musik ya, ini cerita sedikit. Dulu sekolah musik di SMK 10 saya. Tapi kenyataannya saya nggak terlalu jago main musik juga. Jadi lebih memilih nulis musik gitu. Nah mungkin itu juga masih satu ekosistem, kayak misalnya pemain band nih, atau band atau musisi atau penyanyi lah gitu ya. Mau rilis album atau rilis single, mungkin itu juga akan membutuhkan bantuan dari seorang penulis musik gitu ya. Bikin press release, apa segala macam. Jadi mungkin literate people yang hobi musik gitu ya, entah itu mendengarkan atau bermain musik, bisa menjajal banyak bidang gitu di dunia musik gitu. Yang penting, ya itu tadi benar kata Kang Obo gitu ya, bisa kita konsisten, bisa menyesuaikan sama lingkungan gitu. Yang penting identitasmu masih tetap ada gitu. Cuman kalau misalkan kita untuk ngelawan situasi saat ini, ya jangan terlalu inilah gitu. Susah nanti, apalagi kalau yang benar-benar hidup di 100% di musik. Oke. Nah itu tadi sempat nyenggol juga nih masalah idealis gitu ya, tadi kata Kang Obo. Yang namanya seniman atau musisi itu kan pasti ada lah ya kalau sisi idealisnya begitu. Nah ini cara menyesuaikan idealisme bermusik Kang Obo dengan penyesuaian atau kompromi dengan keadaan itu kayak gimana sih Kang Obo? Gimana ya? Kita lihat ini aja ya. Ada band Indonesia gitu ya, band Indonesia lah katakan. Pasti mereka tuh, wah ini mah musiknya bukan gua nih gitu. Tapi ini buat nyari duit gitu, di sini. Gitu. Makanya dia kadang bikin solo project sendiri gitu, dengan musik yang dia suka. Gitu. Banyak lah, nggak perlu disebutin ya. Obo juga gitu. Misalkan yang di sini buat nyangkulnya, ya idealisnya kadang Obo main sendiri atau jamming, bikin. Apalagi kan sekarang musim konten kan, konten dibikin musik yang benar-benar orang pisan gitu, yang benar-benar idealis ya gitu. Cara ngelepasinnya gitu. Dan itu nggak salah juga kan ya, jadi tetap ibaratnya ego kita juga dikasih makan gitu ya, misalnya dengan Kang Obo bikin konten atau jamming gitu. Oke, menarik. Nah ini juga jadi menarik ketika Kang Obo ngomongin soal konten gitu. Untuk literate people di rumah mungkin ada yang tahu atau bahkan mungkin belum tahu gitu ya, kalau Kang Obo tuh selain main di beberapa band kayak tadi, juga dia cukup aktif bikin konten-konten di YouTube sama Instagram ya. Mungkin Kang Obo bisa diceritain nih soal konten-konten itu. Itu kontennya sama seperti inilah, ngobrolin tentang drummer ya jelas, karena nama channelnya juga ngedrum. Jadi di situ ada knowledge-nya juga ada, terus pengalaman dari si narasumber sendiri ada, terus drum camp Obo manggung-manggung di situ juga ada. Ya itu lumayan weng lah. Dari situ juga alhamdulillah. Ya itu kalau bisa ngomongin yang kayak tadi ya, kayak kita ngebangun personal branding kali ya. Jadi kan orang juga, oh si Obo main di sini, main ini, main segala macam gitu. Jadi orang percaya, bukan percaya apa ya, ngelihat gitu, oh Obo ternyata mainnya enak apa segala macam gitu. Tapi ini menarik ketika Kang Obo tadi ngomong di kontennya banyak ngobrol-ngobrol sama drummer-drummer gitu. Ada nggak sih Kang, kayak setiap obrolan kan mungkin ada sesuatu yang bisa dipetik lah ya. Entah itu mungkin ngobrolannya ngalor ngidul kemana gitu, tapi pasti ada poin yang menarik gitu untuk kita kaji gitu ya. Nah, dari sekian banyak konten ngobrol-ngobrol sama drummer-drummer, ada nggak sih yang menurut Kang Obo, wah
saya dapat pelajaran berharga nih dari drummer ini atau gimana gitu? Di channel Obo tuh hampir semuanya ada ya. Cuman ada yang Obo nggak bisa lupa, yaitu dari Gusti Hendy waktu itu. Gusti Hendy, oke. Drummernya Gigi. Drummer Gigi. Jadi waktu itu pas Obo ngobrol, kata Om Hendy itu, kalau kita main drum harus disesuaikan dengan porsinya gitu. Oke. Jadi waktu itu Om Hendy pernah bilang, tahu lagu My Facebook Gigi nggak? Gitu. Tahu, Obo bilang. Itu depannya gue bisa apa-apain sebenarnya. Cuman ketika bareng sama band, ya kita porsinya harus disesuaikan gitu. Jadi intinya harus tahu porsi, tahu diri dengan si lagu itu sendiri gitu. Dan itu juga mungkin pengalaman ya yang menjawab, dan apa ya, sama nahan ego lah. Nahan ego, sejago-jagonya drummer, tapi kalau misalkan udah di band nggak bisa kita show off sendiri gitu, karena di situ ada gitar, bass, vokal gitu. Gitu. Betul. Terus drummer nggak bisa disama-samain, kayak Mike Portnoy nggak bisa disamain sama drummernya Beatles misalkan, nggak bisa disamain kan itu. Begitupun di Indonesia gitu, Fajar Satriatama sama Roman Ungu kan nggak bisa dibanding-bandingin, punya karakter masing-masing. Betul. Nah itu sih, jadi intinya Om Hendy berpesan tuh nggak semua drummer tuh punya karakter. Jadi nggak bisa dibanding-bandingin, intinya kayak gitu lah. Oke. Terus ya mungkin yang jadi catatan menarik juga untuk seorang drummer tuh gimana caranya ngenakin lagu mungkin ya. Nah itu. Dari tadi yang diobrolin sama Kang Obo tuh mungkin ya kita mungkin punya skill yang jago banget gitu ya. Bisa double pedal, double bass, segala macam gitu ya. Tapi ketika kebutuhan lagunya tidak membutuhkan itu, ya tidak bisa dipaksakan juga mungkin ya Kang Obo ya. Jadi makanya di label tuh ada produser kan. Itu tuh kadang kan kalau teknisnya, kalau drummer tuh di ref tuh feel-in-nya gini, tapi di telinga dia tuh jangan ke situ gitu. Nah itu kadang jadi perdebatan. Jadi perdebatan udah ngeunahna ka dieu. Itu ini di telinga buat di Indonesia mah harusnya gini. Nah itu tuh harus ditahan gitu. Makanya diluapinnya ketika lagu beres dibikin drumless, kita cover sendiri. Ya paling gitu antisipasinya. Tapi Kang Obo pernah ngalamin gitu nggak sih, misalnya Kang Obo lagi rekaman drum nih ya, menurut Kang Obo feel ini enaknya gini, terus kemarin kejadian baru ceritain pas sama studio itu, waktu itu operatornya Om Yoni ya. Operatornya SID. Obo ngetek, memang Obo udah lama nggak ngetek, ngetek tuh paling bikin drum cover doang. Drum cover tuh mukulnya seenaknya ya. Mau di gimana juga. Nah pas kemarin tuh, Bo kayaknya nggak enak deh. Kayaknya kesini. Pas Obo denger, oh iya emang harusnya kesini karena nanti bisa tabrakan sama vokal, bisa ini. Akhirnya Obo nurut aja, kayak gitu. Itu tadi kata Om Hendy yang porsi itu. Yang porsi itu. Jadi jangan sampai apa ya? Jangan sampai kita pengen, ya itu benar tadi ya, pengen show off sendirian gitu. Kecuali memang itu album solo kita gitu. Nanti lama-lama dipecat kan kalau show off sendiri kan. Takut dipecat. Saya itu jadi teringat ini Kang, statementnya basisnya Red Hot, si Flea. Itu kan kalau kita ngomongin Red Hot tuh yang paling nonjol tuh ya basisnya lah ya, si Flea itu. Tapi dia tuh pernah bikin statement gitu ya, kalau dia tuh paling nyaman main bass kalau diiringi sama Chad Smith, drummernya Red Hot. Wah, itu favorit tuh. Karena kan mungkin kalau misalnya dibandingkan gitu ya dengan Mike Portnoy, dengan siapa gitu, Chad Smith mungkin ya ketukannya ya gitu-gitu aja mungkin ya. Cuman kan mungkin tune-nya enak atau segala macam, groove-nya gitu. Nah bahkan si Flea juga dia bikin statement kalau dia paling nyaman main bass tuh ya ketika diiringi sama si Chad Smith gitu. Nah, Kang Obo gimana? Ya itu tadi yang Obo, Mark Portnoy nggak bisa dibandingin sama Chad Smith. Udah ada karakternya masing-masing gitu. Coba aja dibalikin gitu. Mark Portnoy bisa nggak bisa mainin lagu Red Hot RCP, tapi nggak akan bisa seperti Chad Smith. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Untuk
di kalangan drummer mah nggak ada yang jago atau bego gitu ya. Nggak Maksudnya nggak ada. semua juga ada porsi apa karakternya masing-masing betul. gitu ya. Kalau samalah kayak lagu mungkin ya, nggak ada lagu yang jelek atau bagus, itu mah balik lagi ke selera Ya. gitu ya. Paling susah menilai itu pelukis, drummer, susah. Karena kan kalau lomba-lomba yang lain tuh, yang ke satu kan udah pasti yang menang. Oh iya. Coba lomba drum misalkan, lukis susah. Kumaha tanya pemenang Iya, banyak. susah, pemenang susah. Gitu. Karena semuanya relatif kan. Iya. itu. Yang amburadul juga bisa juara karena mungkin dilihatnya estetik atau apa kayak gitu. Beda ya kalau misalnya balap motor itu paling yang paling cepet pasti Iya. yang menang. Catur yang bisa ngalahin raja, Bisa ngalahin, menang. Iya betul. Jadi memang kalau di ranah seni gitu ya, Iya susah. bagus atau jelek itu semuanya relatif dan balik lagi ke selera mungkin ya Kang Obo ya. Yang penting mah satu sih yang saya petik dari obrolan Kang Obo tuh gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lagunya, kita bisa ngenakin tanda kutip ngenakin lagu gitu ya. Soalnya ya banyak juga yang mungkin kayak drummer yang biasa-biasa aja gitu ya beatnya. Tapi didengar tuh groove-nya bagus, Iya, tune-nya betul. bagus gitu ya. Kalau misalnya di drummer di lokal gitu di Bandung, kayak misalnya Om Leon gitu ya. Iya. Om Leon Koya tuh ketika lagu Kenyataan di Dunia Fantasi, khas banget kan itu Iya, ya, si intro Iya. drumnya tuh udah, Nah itu wah ya ikonik ini itu. Om Leon banget. Itu kan ada di YouTube Obo tuh yang bareng sama Obo tuh. Oh itu ada ya? Iya, berdua sama Om Leon itu. Oke. Oh ya, nama channel YouTube yang Obo mungkin bisa dipromosikan boleh? Ngedrum namanya. Ngedrum. Ngedrum ya. Ngedrum. Ngedrum Oke. biasa. Bukan drum and drum. Wah itu channel siapa itu ya? Bukan Gali Jastra bukan? Bukan juga itu. Oke, menarik. Nah, tadi belum sempat kebahas nih soal Kang Obo ngajar drum. Sejak kapan sih Kang Obo ngajar drum? Ngajar drum dari tahun 2009. Oh, udah lama juga ya? Lama lumayan. Dari tahun 2009 di Pamoyanan di Pajajaran waktu itu. Oke. Ada sekolah musik di situ. Di situ 3 tahun, terus ke Elvas. Oke. Nah di Elvas Obo lumayan lama tuh. Sampai 2018. Dari 2018, nah di 19 di RMHR, Rumah Musik Hari Rusli. Oke. Sampai pandemi, Obo bikin sendiri sama Om Oke. Baby sama Oki di Drum School. Nah, itu gimana ceritanya nih Kang Obo tiba-tiba pasti kan itu ada apa ya semacam trigger mungkin ya, oh kayaknya orang kudu ngajar ya atau kayaknya ngajar enak nih. Itu apa sih yang jadi triggernya gitu? Dari pas pertama Obo les tuh guru Obo tuh Pak Budi ya. Waktu itu Obo diajar sama Pak Budi Dalton. Kalau misalkan mau maneh les, oke lah kalau misalkan udah beres harus bisa ngajar lagi katanya buat intinya mah bagi-bagi ilmu lah gitu. Iya, Terus betul. ditambah lagi Obo juga suka gitu. Kan ada juga yang jago tapi nggak suka ngajar juga. Ya. Ada juga yang kayak gitu. Kalau Obo karena udah pernah les, udah ada ya tahu ininya lah gitu. Akhirnya Obo suka ngajar juga gitu, senang gitu kalau Obo. Apa sih yang bikin Kang Obo seneng ngajar? Apakah ketika melihat murid yang tadinya nol banget gitu sampai jadi jago, terus kitanya ngerasa oh, bangga apa gimana? Kang Obo? Ya, yang pertama itu ya macam-macam. Terus yang kedua kita yang jadi belajar sebenarnya. Oh gitu. Ya. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Dari pas begitu Obo ngasih materi, oh ternyata bisa juga ya beat ini gitu. Kalau Obo gitu ketika Obo ngajar, malah Obo yang jadi muridnya. Iya, jadi apa ya? Sama-sama belajar lah. Iya, sama-sama jadinya. Tetap kita ngasih ini ya, ngasih materi kan di situ ada bukunya gitu. Tapi lama kelamaan tuh, oh ternyata ada ya beat ini gitu. Nemu beat ini tuh justru dari ngajar. Oh gitu. Kalau Obo sendiri gitu ya. Oh misalnya si muridnya lagi diajarin nih, misalnya beat sama Kang Obo. Oh. Ternyata si muridnya tuh agak nggak bisa, terus malah nemuin beat baru mungkin. Nah iya, jadi situ. Oh ternyata bisa juga ya kayak gini. Oke. Dan Menarik, itu menarik. jadi
Iya sering banyak kejadian gitu. Hmm. Di beberapa murid yang udah Obo ajar dari private atau di sekolah gitu ya. Yeah. Terus senangnya bisa banyak juga kan yang berkebutuhan khusus lah ya gitu. Oke. Obo ajar terus jadinya senang aja we. Nggak tahu dari dulu senang aja ngajar gitu. Oke. Cuman ada beberapa orang tua murid yang kalau misalkan kita ngadepin kompetisi, si anaknya yang dituntut untuk jadi harus menang lah gitu ya. Nah itu kadang Obonya juga jadi ini gitu ya, jadi sedih gitu ya, kasihan gitu. Oke. Jadi kalau dari Obonya ya tentu ada tekanan ada gitu. Cuman Obo bilang ya kalau misalkan untuk seusia gini mending cari pengalaman dulu. Ya hal-hal kayak gitulah suka dukanya. Kebanyakan murid Kang Obo tuh usianya gitu ya, lebih banyak anak kecil kah atau remaja atau udah tua apa gimana? SD banyaknya. Banyaknya SD. Yang udah tua juga ada. Jadi dia alasannya buat biar nggak pikun. Oh ada juga ada gitu ya? Yang udah 65. Oh udah 65. Dia alasannya biar nggak pikun aja gitu. Sama berlatih koordinasi gitu. Tapi itu jadi menarik ya karena ternyata drum tuh punya banyak manfaat juga gitu. Sangat banyak manfaat. Karena yang pertama jelas olahraga lah ya. Karena kan itu semua bergerak nih, kaki, tangan segala macem gitu. Terus ya itu mungkin ya benar juga ya untuk biar nggak pikun karena kan drum ngapalin ketukan segala macem gitu ya. Terus kalau misalnya untuk anak kecil nih, anak SD, kalau anak kecil itu kan pasti identiknya moody gitu ya. Wah seru itu. Nah itu gimana tuh ceritanya? Nah memang kita harus ngikutin alurnya dia aja. Jadi kebanyakan anak SD itu beralasan di lesin drum tuh karena mainin gadget terus. Oke. Semua yang Obo ajar itu mainin gadget terus. Nah jadi ketika Obo ngajar dia nggak mau lepas sama gadgetnya, dia bawa-bawa. Jadi mainin 5 menit ke gadget lagi. Ikutin alurnya dulu. Lama kelamaan udah 2 bulan akhirnya ngilangin si gadget itu. Akhirnya bapaknya beli drum sampai ninggalin gadget jadi latihan drum terus. Wah, itu sih bener kejadian. Keren. Jadi ya mungkin yang namanya anak kecil kan mungkin nggak bisa terlalu dipaksa juga ya. Jadi dia mungkin moodnya lagi pengen belajar, lagi pengen main apa segala macem gitu. Obo treatmentnya ya gitu tadi Weng. Jadi begitu masuk jangan dilarang, udah aja biarin main gadget ya di waktu misal 2 menit. Beres latihan lagi. Bosan lagi ke gadget lagi. Lama kelamaan juga dia akhirnya penasaran sendiri kan. Gadgetnya bosan, ngulik drum, ngulik lagu jadi. Iya. Menarik sih itu. Terus ini nggak sih kalau misalnya antara anak kecil sama orang dewasa gitu sebenarnya lebih cepat nyerap yang mana sih menurut Kang Obo, pengalaman Kang Obo ngajar gitu ya? Kalau enaknya gini lah, kalau anak kecil tuh kayak gelas kosong lah. Gelas kosong diisi gitu. Nah, kalau dewasa tuh kan memang urusannya airnya udah penuh, urusannya sama yang di rumah, sama mungkin lingkungan pekerjaan atau sekolah, jadi ya gitu. Tapi lebih mengingat, memang kalau dewasa tuh cepat belajarnya cepat. Gitu. Tapi kalau untuk daya ingat tuh si anak lebih lebih. Kalau udah seumuran saya mah kan belum token ya, belum dapur kan dan sebagainya. Tapi anak kecil tuh gini, bisa ngebentuk karakter gitu. Oke. Dia arahnya mau kemana? Arahnya makanya Obo kalau misalkan ada yang mau les ke Obo tuh, ini mau buat ngeband, buat ngisi luang waktu, atau buat apa? Karena treatment awalnya beda, Weng. Oke. Kalau misalkan buat ngisi luang waktu, Obo kasih basic beat aja, dek tak. Dia udah bisa langsung bisa sebulan juga. Tapi kalau misalkan untuk ngeband, bener-bener dari koordinasi sistem. Kaki kanan, kiri, tangan kanan, kiri itu harus bisa misahin gitu. Oke. Treatmentnya beda gitu. Makanya Obo selalu gitu nanya. Kebanyakan orang-orang yang udah di atas 30-an tuh, yang udah kerja, enggak Kang, ini mah ngisi waktu aja buat video-video ya udah. Obo yang penting dia bisa
mainin lagu aja kayak gitu. Ada nggak sih yang datang ke Kang Obo, Kang, saya pengen belajar, pengen kayak Mike Portnoy, atau dia udah ada acuannya gitu, Ya, pengen kayak siapa gitu? referensi. Ada nggak sih kayak gitu? Ada banyak kayak pengen di ngedrum school aja. Kang pengen kayak drummernya Sausin katanya. Tapi pas gue les dia baru belajar. Wah, ketambahin PR juga. Ya itu PR buat si tutornya lah. Pengajarnya gitu. ya. Tanggung jawab kan. Nggak boleh asal-asalan. Ya. Yang penting dia bisa mainin musik yang dia suka gitu. Begitu les, Kang pengen bawain lagu ini, pengen bawain lagu ini. Memang kurikulumnya udah ada. Tapi tetap yang namanya permintaan mah harus dijabanin lah gitu. Gitu. Nah, masih ngomongin soal ngajar nih, mungkin untuk literate people di rumah nih ya, Kang Obo minta ini dong, 5 tips untuk drummer pemula mungkin yang apa aja sih yang harus disiapkan atau yang harus kita kerjakan gitu untuk mengawali bermain drum gitu. Mungkin ada 5 apa aja nih? Yang pertama, nggak harus punya drum ya. Nggak harus punya drum. Jadi yang pertama tuh yang penting niat dulu, Nanaon ge niat ya. Kalau misalkan nggak niat mah atau di tengah-tengah bisa nggak percuma ya kalau disuruh-suruh tapi dia nggak niat gitu. Iya benar. Pertama niat, terus disiplin, terus latihan, bikin agenda, sama ya latihannya 2 kali tuh, niat, disiplin, terus latihan, apalagi tadi bikin agenda, latihan lagi. Itu kalau sampai sekarang pun mau drummer sejago apapun atau guru yang udah jago masih tetap latihan. Practice make perfect lah. Iya, kalau kata buku Sinar Dunia lah ya. Iya, itu benar. Tapi ada nggak sih Kang, ini nih misalnya untuk secara teknik gitu ya, misalnya belajar apa dulu nih, misalnya belajar paradiddle dulu, triol dulu, atau apa sih yang bisa biar kita melenturin sebenarnya ini sekarang gitu? enak ya nggak kayak zaman dulu tuh. Obo ke Drumhead gitu ya, beli buku drum gitu kan, terus ngulik tuh pakai kaset pita. Sekarang tuh anak-anak sekarang tuh dipermudah untuk latihan kayak tinggal di YouTube aja. Latihan rudiment udah ada tuh, caranya udah ada, terus temponya udah ada, terus latihan buat lagunya udah ada. Itu tinggal itu aja, gitu aja sebenarnya. Cuman basicnya memang rudiment itu harus selalu ada, kayak single stroke, double stroke mah itu udah basic gitu. Nah, kalau kata Kang Obo tadi semuanya udah ada di YouTube, terus ada alasan khusus nggak sih kenapa orang harus datang ke... Ini kejadian kemarin gitu. Obo murid si ngedrum school. Gitu. Dia tuh nge-WhatsApp pertamanya, Kang, dengan ngedrum school ya, tapi belajarnya langsung sama Kang Obo kan. Ya ini sama saya sendiri gitu. Tahu dari mana? Seneng lihat konten-kontennya Obo. Oke, udah ketemu. Gua tanya, kenapa pengen les gitu? Kan tinggal banyak di YouTube. Enggak Kang, beda katanya. Interaksinya beda. Terus beda aja gitu. Sama ketika kita langsung ketemu tatap muka sama ya kayak Zoom meeting sama meeting gini kan. Iya beda. Ada eye contact-nya beda gitu. Mungkin itu sih yang jadi perbedaan. Jadi itu literate people memang sekarang tuh dengan arus teknologi atau informasi yang sederas ini gitu ya. Semua tutorial atau pelajaran soal apapun gitu banyak ditemui di YouTube atau di Instagram atau di TikTok gitu. Cuman tetap kita harus punya mentor atau tutor yang setidaknya bisa mendampingi gitu ya, biar bisa mengarahkan nih arahnya mau kemana segala macam. Kayak yang barusan dibilang Kang Obo itu kayak beda ternyata ya kan kalau misalnya cuman mau ngisi waktu luang atau dia memang beneran mau jadi musisi atau mau bikin band gitu. Ternyata treatmentnya beda gitu. Treatmentnya beda.
Oke, Kang Obo mungkin ada yang mau disampaikan terakhir untuk literate people, mungkin ada planning terdekat atau apa yang mau dipromosikan, silakan. Ya, jangan lupa nonton terus channel Ngedram, Oke. terus follow Instagramnya karena di situ banyak sekali ilmu-ilmu soal drum. Jadi nggak harus selalu drummer ya. Jadi kita banyak juga wawasan-wawasan yang bisa diaplikasikan di kehidupan. Oke. Nah, itu intinya. Tapi Kang Obo kan udah lama ya ngajar ya. Ini nggak sih berniat, terus Kang Obo juga tadi bilang senang mengajar, sedang berbagi ilmu. Ya mungkin untuk yang senang berbagi ilmu atau senang ngajar, bisa juga diaplikasikan lewat karya tulis gitu ya. Bisa ditulis di buku gitu. Nah untuk kalian yang mungkin mau gitu ya, mau ngerilis buku, mau nulis buku, apa segala macam. Saya boleh nih dibikinin buku. Nah, pakai ghostwriter aja kan. Tapi sekarang gini lagi viral, Weng. Apa tuh viral apa? Jadi kan ada chat GPT. Nah, Terus sekarang baru-baru ini ada namanya Suno. Suno. Suno itu ngeri, Weng. Kumaha kan ngeri. Jadi itu bikin lagu horor. Oh, ya tahu-tahu pernah lihat. Jadi cuman masukin lirik, musiknya pengen kayak gimana, udah. Langsung. Parah sih, makin parah. Jadi terancam ya Mas. Tapi memang riffnya, loncatnya Gak ketahuan enak, sih, memang ini mah ya robot yang namanya juga robot ya, ketahuan. Tetap balik lagi kan soal feel. Nah ya, begitu. Ya tadi seru banget ya kalau misalnya ngomongin soal musik, soal apa ya, banyak ilmu yang bisa kita petik dari Kang Obo ini gitu. Terus Kang Obo juga ngajar juga, ya mungkin nanti suatu saat ilmu yang beliau punya gitu ya, mungkin bisa dibukukan, nah nanti mungkin bisa terbitkan di ITB Press gitu. Semoga ya ITB Nah, Press. ini banyak buku-buku yang ditulis tuh, ada buku anak-anak, buku ini di sini semua ini. Buku-buku di sini terbitin. Iya, terbitin sini. Ada buku-buku anak-anak, ada buku-buku pelajaran dari dosen-dosen ITB. Terus selain itu banyak juga nih ada merchandise resmi ITB lainnya seperti kaos tuh Kang Obo sebelah sana tuh ada kaos. Ada jaket juga, ada batik, ada sweater, macam-macam lah. Terus ada juga karena ini kan apa ya, bumi itu udah semakin panas ya, jadi sebisa mungkin harus mengurangi sampah plastik gitu. Makanya ITB Press juga menyediakan tumbler, Keren. Tumbler juga bisa ITB Press tuh. Bahkan ada tas golf juga tuh di sana tuh Kang Obo. Komplit semua ada. Ada selain itu yang bikin menariknya ini Kang Obo, di ITB Press juga kita membuka ruang untuk siapapun gitu ya. Entah itu musisi, entah itu pelukis atau siapapun gitu untuk berkolaborasi nih dengan ITB Press. Jadi kita bisa bikin produk bareng nih, kayak misalnya dulu pernah, bukan dulu sih, kemarin ada Dimas Wijaksana, dia kolaborasi bikin kaos sama ITB Press. Terus juga ada itu Jam Pala Nusantara juga ada. Terus sama Media Folk BDG juga bikin kolaborasi sama kita. Jadi kita terbuka untuk membuat kolaborasi bersama gitu ya. Untuk entah itu produknya apa gitu. Yang penting itu bisa jadi satu kebaikan lah buat banyak orang gitu ya. Termasuk kayak misalnya tadi tumbler gitu, kayak misalnya kita harus membiasakan diri untuk bawa tumbler kemana-mana biar nggak sedikit-sedikit botol, plastik, apa segala macam. Sedotan ya. Sedotan. Mungkin next-nya entah itu sendal jepit atau Bio juga bisa berkolaborasi dengan ITB Press kan tidak menutup kemungkinan juga. Ditunggu banget ya. Mudah-mudahan obrolan seperti ini terus ya ada dengan narasumber lain gitu. Biar kita, karena Obo lihat tuh di Bandung tuh ruang-ruang seperti ini tuh kalau dulu kan nggak tahu nih, common room masih ada nggak? Itu kurang tahu juga tuh. Kayaknya nggak ada ya. Ya. Jadi ruang-ruang seperti ini tuh benar-benar harus ada, Weng. Ya, Mudah-mudahan kedepannya bisa jadi ruang publik untuk sharing, bisa bikin karya. Jadi benar-benar ngedukung pisan kayak gini. Terima kasih Kang Obo untuk obrolannya. Sama-sama. Untuk literate people yang ingin menyaksikannya bisa di channel YouTube ITB Press TV. ITB Press TV atau ikuti terus update-nya melalui Instagram itbpress.store gitu. Atau misalnya nih untuk yang mau datang langsung juga boleh nih Kang Obo. Ini alamatnya di Jalan Ganesha nomor 15F, Gedung Science Technopark ITB.
Jadi patokannya gampang sih, pertigaan yang mau ke kebun binatang, terus ada Bank BNI, nah sebelahnya ada gedung tinggi banget tuh, namanya gedung STP ITB. Nah nanti langsung datang aja ke store buat lihat-lihat, buat belanja, atau mungkin tertarik buat bikin podcast jadi narasumber apa segala macam juga silakan, ITB Press terbuka gitu. Oke deh, Kang Obo, hatur nuhun pisan. Sami-sami, Weng. Obrolannya sukses buat Senda Jepit, buat Bio, dan segala macam urusannya. Oh, ada satu lagi mungkin mau promo, katanya Kang Obo punya produk clothing atau apa gitu, baju atau apa? Oh ya boleh. Yang mau cari-cari kaos atau apapun bisa langsung ke Instagramnya @nutsltd. Oke. NUTS LTD. Atau juga yang suka ngopi Yang suka ngopi ya. langsung ke Instagramnya @kopipang. Oke. Kopi Pung tulisannya. Kopi Pung. Nanti minum kopinya lewat tumbler. Nanti saya inilah kirim ke sini. Nah, Next narasumber kirim ke sini. Siap. Nanti dipajang di sini ya. Nah, Udah dicatat nih. Nanti mau endorse. Iya, cocok. Oke, Literate People, ketemu lagi nanti di acara ITB Press Show selanjutnya dengan host yang entah siapa. Karena kali ini yang kebagiannya saya yang jadi host. Mungkin nanti dengan host yang lain dan pastinya dengan narasumber yang lain yang sama seperti Kang Obo, selalu banyak cerita atau pelajaran, pengalaman yang bisa dibagi, yang mungkin bisa jadi sebuah kebaikan untuk literate people di rumah. Sampai jumpa lagi, Literate People.